Anyway, pagi ini kita menyapa langsung dari kota Gresik, Jawa Timur. Kita bakal seharian healing ya di sini. Nih ya, kita awali sama healing dengan bakso yang istimewa ini. Pernahkah Anda mencobanya? Bakso dari Yakdes, langsung ini dengan telapak kaki sapi. Ini masih belum seberapa ya, lihat ini ada teman-temannya banyak banget. Mulai dari sumsum, iga, sama ini juga nanti ada bakso mercon lava. Aduh, gede banget. Seperti ini. Mari kita healing di kota Gresik, Jawa Timur. Di kawasan Gresik Kota Baru, Anda akan mudah menemukan bakso kaki sapi atau biasa disingkat BKS ini. Dalam sehari, warung yang buka mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam ini bisa menghabiskan 18 tungkai sapi. Satu tungkai biasanya untuk 4 porsi bakso. Kaki sapi itu kan buat kaldunya, karena kaldu kalau mau bikin bakso yang enak kan pakai kaldu kaki. Jadi kita butuh banyak, akhirnya bikin kaldu yang banyak, ternyata kakinya itu kan nggak ada bermanfaat. Kita coba sajikan ke konsumen, ternyata kok banyak yang suka gitu loh. Akhirnya nanti memenuhi kebutuhan konsumen itu banyak kaki gitu. Wah, porsinya benar-benar barbar ya. Untuk menyantapnya bisa dipotong-potong dulu atau langsung dikerokot. Kasih sambal. Gini. Kucuran jeruk biar semakin istimewa. Aduh, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasi pertama dari tekstur ya, ini benar-benar empuk, jadi sekali gigitan langsung kena. Yang kedua, ini menjadi salah satu pilihan yang suka kikil, karena ini adalah salah satu kikil yang terenak, berada di telapak kaki. Bisa dibaliknya. Umami banget, surga dunia. Harga per porsi bakso di warung yang sudah eksis sejak 2007 ini mulai Rp21.000, tergantung ukuran tungkai sapi. Lanjut, kita berkeliling ke kawasan estetik Instagramable bersejarah dan multi etnis di kota Gresik. Kawasan ini dikonsep menjadi lokasi wisata berlabel Bandar Gresik yang diambil dari nama lama Gresik. Bandar ini artinya pelabuhan karena berada di kawasan sebuah pusat perdagangan. Jadi dulu di era Majapahit, bahkan di era Majapahit itu sudah ada yang ditugaskan menjadi kepala Syah Bandar. Salah satunya Ibu Nyai Ageng Binatih yang menjadi ibu angkat atau ibu asuh Mbah Sunan Giri. Untuk menjelajah kawasan Bandar Gresik, kita bisa bergabung dengan tur Bandar Gresik yang dikelola oleh Pokdarwis atau kelompok sadar wisata Bandar Gresik. Selama ini tamu berbagai macam ya Mbak, bukan hanya dari lokal, ada juga dari luar pulau ataupun dari masyarakat lokal juga ada. Dengan mengikuti tur ini, kita bisa menemukan lokasi bersejarah dari 4 perkampungan tematik, yakni kolonial, pecinan, Melayu, dan Arab. Ini salah satunya, Gang Kemasan Gresik Kota. Kita bisa menikmati arsitektur kombinasi kolonial, Tiongkok, dan Jawa di kawasan yang masih aktif ini. Dibangun sejak 1800-an, kawasan ini dulunya merupakan hunian para perajin kulit dan batik. Usaha keluarga yang maju dengan menjadi pemasok kulit ke berbagai penjuru Nusantara dan ekspor ini diwujudkan dalam aset perumahan untuk keluarga. Puluhan bangunan berusia lebih dari 2 abad kini masih ditinggali hingga keturunan kelima. Saking estetikanya, tak sedikit yang menggunakan kawasan ini untuk foto-foto, prewedding, dan membuat konten video. Saya banyak mengetahui wisata-wisata yang ada di Kabupaten Gresik dan juga peninggalan-peninggalannya beserta spot foto yang instagramable di sini. Kita lanjut ke tempat pembuatan kain tenun khas Gresik di Desa Gapuro, Sukolilo, Gresik.
Satu persatu benang disusun menjadi selembar kain atau sarung menggunakan alat tenun bukan mesin ATBM. Peserta tur bisa mengikuti proses pembuatan mulai dari pemoloaan motif, pewarnaan dengan sistem ikat dan celup, penggulungan benang hingga penenunan. Alat-alat ini terus dipakai sejak 1926 dengan beragam benang seperti songket dan sutra. Selembar kain sutra premium dibanderol dengan harga lebih dari Rp500.000. Bener ya ibunya ketawa terus. Jadi ini feel-nya bener-bener berbeda loh feel-nya, karena kita merasakan ini ya kultural karya nenek moyang kita, bahkan alat-alat ini jauh lebih tua daripada Indonesia merdeka, dan kita bikin ini, rasain sensasinya. Bener kan ibu? Iya. Kalau salah kasih tahu bu. Wih, malet. Sudah jalan-jalan, saatnya kita berburu oleh-oleh khas Gresik. Ada pudak nih, kue tradisional yang terbuat dari tepung beras dikemas dengan pelepah daun palem atau pinang yang dijahit. Di toko dan tempat produksi pudak pertama di Gresik ini, pengunjung bisa melihat proses produksi pudak. Jadi ini justru kemasan yang modern ya, pelepah daun pinang ya Bu ya, atau jambe atau penang. Nah, ini justru ada plastik alaminya ya Bu ya. Jadi kalau dimasuk nggak bisa pecah, nggak bisa bocor, alami. Jadi kalau dimasukin adonan pudak yang panas-panas, nggak bocor. 2 jam tetap bertahan. Tuh, berharga banget. Begitu keluar dari dandang langsung dingin, pori-porinya Langsung bisa ada pori-porinya udaranya, keluar, sirkulasinya ya. Keren banget nih kemasannya. kering. Terus dijahit ya Bu ya, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pesanan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Ini kok kayaknya benangnya putus ini Bu. Ya. Di dapur yang berdiri sejak 1950 dan sudah dikelola hingga 3 generasi ini, pudak-pudak selalu diolah segar tanpa bahan pengawet. Pudak bukan dodol ya. Kalau dodol atau jenang terbuat dari tepung ketan, bahan utama pudak adalah tepung beras yang dicampur dengan santan, gula pasir, dan aren. Takaran dan tingkat kekentalannya harus pas supaya pudak bisa terbentuk. Dapur ini juga membuat jenang cubung. Cubung adalah sebutan untuk kemasan daun palem yang melingkar untuk membungkus jenang. Ini ngefek ya Bu, dari daun itu ngefek ya? Iya. Dari daun itu. Jadi ada cita rasa tambahan, kalau saya pikir tuh dari daunnya ini. Lebih dari sekedar makanan khas, pudak dan jenang merupakan bentuk kearifan lokal yang terus dipertahankan lebih dari 70 tahun. Bandar Gresik menjadi bukti jika keragaman bisa dipersatukan dengan harmonis. Sejarah yang terjaga pun menjadi aset berharga dan berkah hingga saat ini. Wida Subianto, Heru Dwi Sudarmanto, Gresik, Jawa Timur.